Kalau ngomongin karakter terkuat di dunia anime, pasti nama Saitama langsung muncul. Cuma dengan satu pukulan semua musuh dari monster level dewa sampai dewa beneran langsung tumbang. Tapi pastinya kamu penasaran dong, sebenarnya dari mana sih datangnya kekuatan Saitama yang super kuat itu? Mari kita bahas 10 rahasia kekuatan Saitama yang masih jadi misteri sampai sekarang. Yang pertama, menembus batas manusia lebih dari sekedar latihan. Saitama selalu bilang kalau dia cuma latihan setiap hari 100 kali push up, 100 kali sit up, 100 kali squat, dan lari 10 km tanpa AC. Sarapannya cuma banana alias pisang ya. Satu doang itu juga. Tapi hasilnya terlalu nggak masuk akal. Dalam manga, Dr. Genus dari House of Evolution sempat menyebut Saitama sebagai manusia yang berhasil menembus limit biologis. Artinya dia sudah melewati batas kemampuan manusia biasa dan tubuhnya terus beradaptasi tanpa batas. Namun anehnya, proses ini nggak membuatnya berubah bentuk, nggak jadi raksasa, nggak punya sayap, cuma botak aja. Itulah misterinya, kenapa cuma dia yang bisa melampaui limit itu. Yang kedua, kekuatan Saitama mungkin terhubung ke konsep dewa. Dalam arc terbaru manga, muncul sosok misterius bernama God, entitas yang bisa memberikan kekuatan dewa ke manusia. Seperti yang terjadi pada Homeless Emperor dan Garo. Namun Saitama tidak menerima kekuatan dari entitas apapun. Beberapa teori fans percaya Saitama adalah manusia yang menolak kontrak dengan God, tapi secara tidak sadar justru menyalurkan kekuatan itu sendiri. Simbolismenya begini, saat manusia menolak kekuatan luar, dia menemukan kekuatan sejati dari dalam dirinya. Jadi secara filosofis, Saitama bisa jadi dewa yang menolak jadi dewa. Yang ketiga, rahasia rambut yang rontok. Setiap kali ditanya kenapa botak, Saitama jawabnya santai, karena latihan keras. Tapi kalau diperhatikan, rambutnya nggak sekedar rontok, dia kehilangan seluruh ciri khas manusia normal. Keringat berkurang, rasa sakit berkurang, dan bahkan detak jantungnya hampir nggak berubah saat bertarung. Artinya mungkin kekuatannya bukan cuma fisik, tapi juga transformasi biologis total. Botaknya bisa jadi tanda bahwa tubuhnya sudah melepaskan batas manusiawi secara literal. Kayak metamorfosis tapi versi minimalis. Yang keempat, kekuatan emosional yang gak terlihat. Saitama hampir nggak pernah marah, sedih, atau takut, kecuali pas main game ya. Tapi di balik itu ada kekuatan psikologis luar biasa, ketenangan mutlak saat pertarungan. Banyak fans percaya justru ketenangan ini yang bikin dia bisa mengendalikan energinya secara sempurna. Bandingin sama karakter lain, Genos misalnya yang sering kalah karena emosi, Goro makin kuat saat marah tapi juga makin lemah kendalinya. Sedangkan Saitama, dia zen. Mungkin ini alasan kenapa nggak ada energi yang keluar sia-sia darinya. Dia sudah mencapai tingkat konsentrasi total yang nggak bisa dicapai manusia biasa. Yang kelima, fisiknya nggak cuma kuat tapi mutlak. Dalam beberapa adegan, Saitama pernah melompat dari bulan ke bumi hanya dalam hitungan detik tanpa alat bantu. Kalau dihitung secara ilmiah, kecepatannya melebihi 20 kali kecepatan suara, bahkan mungkin setara dengan cahaya. Dia juga tahan ledakan planet, suhu ekstrim, dan gravitasi luar angkasa. Tapi anehnya, tubuhnya tetap ringan dan lentur seperti manusia biasa. Kesimpulan para fans, tubuh Saitama bukan sekedar otot, tapi entitas fiksi absolut. Tubuh yang menolak hukum fisika, atau dalam istilah meta, tubuh karakter parodi yang eksis di dunia serius. Yang keenam, tidak ada energi dalam arti konvensional. Dalam dunia One Punch Man, banyak karakter pakai energi, Chiki atau semacamnya. Tapi Saitama nggak punya aura, nggak ngeluarin tekanan spiritual, bahkan nggak punya battle sense yang bisa dideteksi. Itulah kenapa musuh sering salah kira dia itu lemah. Teorinya, kekuatan Saitama berasal dari ketiadaan energi. Dia bukan pengguna energi, dia adalah void, kekosongan absolut, tempat semua energi lain menghilang dalam tanda kutip ya. Makanya serangan apapun, bahkan energi kosmik, nggak bisa bekerja padanya. Yang ketujuh, parodi kekuatan tak terbatas. Wan bilang di beberapa wawancara, Saitama adalah jawaban atas semua karakter overpower. Artinya dia dibuat untuk tidak punya batas logika. Kekuatan ini bukan hasil perhitungan, tapi hasil konsep naratif. Saitama kuat karena harus kuat. Namun kalau dilihat lebih dalam, ini adalah cara Wan menyindir dunia manga yang makin absurd dalam hal kekuatan karakter. Jadi kekuatan Saitama bukan cuma fisik, tapi juga meta naratif. Kekuatan karena dia adalah simbol ending dari eskalasi shonen itu sendiri. Yang kedelapan, koneksi dengan dunia parodi dan realitas. Ada satu hal gila, banyak easter egg di manga yang menunjukkan Saitama bisa menyadari dirinya itu karakter fiksi. Contohnya saat dia bilang kok musuhnya panjang banget monolognya,
Atau kayaknya ini udah akhir bab deh. Kalimat ini bisa jadi tanda bahwa dia punya kesadaran meta, semacam wall breaking power. Kalau benar, maka rahasia kekuatan Saitama adalah dia sadar bahwa dia hidup di dunia fiksi, dan karena itu dia bisa menolak aturan dunia tersebut. Yang kesembilan, potensi kekuatan tak terbatas. Di beberapa versi manga dan webkomik, Garo sempat meniru kekuatan Saitama menggunakan kemampuan Cosmic Awakening, gitulah ya. Tapi Garo sendiri akhirnya kalah karena kekuatan Saitama nggak punya batas akhir. Dia bisa meniru, mempercepat, bahkan menghancurkan realitas kecil. Artinya, kalau teori ini benar, Saitama bukan cuma kuat, tapi dia adalah entitas pembentuk ulang dunia. One secara tidak langsung bikin dia jadi simbol kekuatan absolut yang terus berkembang tanpa henti. Yang ke-10, rahasia terbesar Saitama tidak ingin kuat. Ini paradoks paling dalam di seluruh seri. Saitama nggak pernah benar-benar ingin jadi paling kuat, dia cuma ingin punya makna dalam hidupnya. Latihan kerasnya bukan cuma untuk kekuasaan, tapi untuk jadi seseorang yang berguna. Dan karena niatnya murni, dunia mengabulkan keinginannya dengan cara ekstrim, membuatnya terlalu kuat. Namun dengan kekuatan itu datanglah kesepian. One ingin menyampaikan pesan bahwa kekuatan tanpa tujuan akan kehilangan makna. Saitama menang dari semua lawan, tapi masih kalah dalam menemukan arti hidup. Dan itu dia 10 rahasia kekuatan Saitama yang masih belum bisa dijelaskan secara logika bahkan oleh dunia One Punch Man sendiri ya, bahkan di chapter terbaru dari manganya. Apakah dia manusia, dewa, atau entitas meta? Mungkin jawabannya cuma satu, dia adalah simbol dari kerja keras tanpa pamrih, tapi juga cermin dari kehampaan setelah mencapai segalanya. Kalau kamu punya teori sendiri tentang kekuatan Saitama, boleh ditulis di kolom komentar. Sampai ketemu di video selanjutnya, dan ingat, satu pukulan cukup asal kamu nggak kena duluan ya. Bye-bye.